Sebenarnya saya telah mengalami gangguan mental dari semenjak saya masih dalam kandungan ibu saya ya. Jadi semenjak saya kecil, saya banyak di abuse ya, terutama ya, dan ini juga gitu. Jadi saya pernah namanya itu juga dijambak, diludahi, diejek, di dipukuli sama saudara saya, sepupu-sepupu saya, sehingga itu membekas pada saya. Jadi kemanapun saya pergi, saya itu sering dibully ya, saya sering dibully sehingga mengakibatkan saya itu eh, mengalami trauma-trauma yang banyak sekali. Jadi semenjak saya kecil itu kemanapun saya pergi saya dibully, dan saya tidak tahu mengapa gitu loh. Tapi ya itulah, mungkin karena ya saya juga waktu itu padahal dekat sama Tuhan ya, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah, bahkan saya sempat biasa attendance di gereja dari kelas 1, kelas 2 SD saya udah ke gereja, dari TK saya segala macam kayak gitu. Dan juga eh ya itu tadi, jadi kemanapun saya pergi saya sering dibully tidak hanya saja fisik saya, tetapi juga dengan ini aja, dengan semuanya kepada saya. Dan akhirnya saya mengalami yang namanya itu hal-hal yang membekas dalam hidup saya, sehingga saya luka-luka batin. Saya mungkin karena saya juga merasa diri saya tidak nilai-nilai saya tidak bagus di sekolah ketika itu. Jadi saya itu merasa diri saya kurang gitu loh. Jadi dan orang tua menganggap itu saya itu akhirnya keluarga tidak ada yang membela karena saya dianggap bodoh, mungkin saya jelek atau apapun juga, sehingga puncaknya itu jadi saya umur 15 tahun di mana saya itu diejek sama teman saya satu sekolah setiap hari, setiap hari dia mengejek saya di dalam sekolah sehingga mengalami puncaknya. Dan ketika itu dia mengejek salah satu anggota tubuh fisik saya yang sangat rentan saat ini, makanya orang kebanyakan operasi plastik ya. Jadi saya juga pernah dulu juga sebelum itu saya pernah dikatain bencong, saya pernah dikatain eh, dibully, dikatain bencong, dikatain yang tidak baik, sehingga ya itulah. Sebelumnya itu juga saya juga pernah dimolestin sama sepupu pertama saya pernah disodomi sama sepupu pertama saya. Dan itulah semenjak saya itu pubertas, saya usia 15 tahun, saya itu mengalami yang namanya itu depresi mayor ya, dimana saya tidak merasa saya itu berpikir untuk sering mau bunuh diri karena nilai saya tidak bagus, terus tidak ada yang membela saya. Sampai puncaknya itu ketika saya umur 15 tahun itu saya masuk rumah sakit ya. Saya bukan masuk rumah sakit jiwa, tapi masuk rumah sakit di mana saya menderita penyakit komplikasi waktu itu. Komplikasi saya itu ada penyakit hepatitis B, penyakit tipes, penyakit demam berdarah, trombosit saya udah 5.000 waktu itu. Terus
diare bertahun-tahun, terus kuku jempol saya terkelupas. Ya itulah tadi, saya berpikir waktu itu saya menjauh dari Tuhan waktu itu kan, karena saya dianggap tidak lagi membela saya selama setahun saya tidak ke gereja waktu itu. Jadi tapi saya waktu itu kok bisa saya hidup gitu, karena saya itu ada panggilan gitu loh. Kalau paman saya berkata kepada saya waktu itu, kalau kau masih hidup, engkau harus menjadi seorang pendeta. Dan itulah Mazmur 133, di mana akhirnya saya mau menjadi pendeta, dan saya sampai sekarang ini kemuliaan Tuhan saya sampai sekarang ini masih ada ya. Jadi sampai usia 18 tahun kemanapun saya menuju, saya masih tetap dibully ya. Bahkan ya itu tadi, teman-teman saya banyak menggunakan narkoba, putau, sabu-sabu, ekstasi, ganja ketika itu zaman yang parah-parah ya, makanya banyak yang sakit AIDS, banyak yang meninggal gitu kan. Tapi saya tidak seperti itu untungnya. Jadi saya itu kalau dibilang ya, saya ketika itu pas umur 15 tahun itu, ketika saya sakit parah komunikasi itu dengan depresi yang parah, saya waktu itu kejadian tahun 98, saya udah sempat ke psikolog ya. Jadi itu sebelum kerusuhan 20 Mei, tragedi Semanggi ya, tahun bulan Februari waktu itu terjadi, waktu itu ketika saya sakit parah ya. Jadi sebelum krisis moneter ya. Jadi ketika itu saya mau selamat gitu. Ada Mazmur 133 di mana bilang kayak gitu oleh Raja Daud kan. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah Tuhan segala batinku, aku akan menyamar Dia yang menebus hidupmu dari ruang kuburmu, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Ayat itulah yang saya pakai selama ini sampai saat ini, yang menguatkan hidup saya, sehingga panggilan saya sebagai pendeta tuh tetap ada. Tapi ibaratnya waktu itu ayah saya menghendaki lain ya. Ayah saya menghendaki supaya saya itu masuk sekolah perhotelan. Padahal saya waktu itu mau jadi perawat. Pas tamat SMA saya sekolah perhotelan, dan saya belum makan obat waktu itu. Jadi saya menderita depresi mayor. Saya akhirnya umur 18 tahun saya bekerja, akhirnya saya juga sekolah. IPK saya juga tinggi. Saya bekerja 50 jam per minggu, saya sekolah 18 jam per minggu. Tapi saya berhasil gitu, saya berhasil menjadi pegawai yang terbaik ya di hotel saya. Dan saya juga menjadi pegawai, nilai saya paling baik di keluarga dengan IPK cum laude waktu itu saya mendapatkan di perhotelan. Jadi saya juga sekolah perhotelan yang terbaik di dunia waktu itu, dan saya merasa itu karena karunia Tuhan ya. Tapi ya itulah, Tuhan sepertinya itu mendengarkan doa saya gitu. Jadi ketika saya kekurangan uang, Tuhan seperti ada mendatangkan sebuah bencana, dan terjadi bencana di tsunami di Aceh waktu itu. Uang saya waktu itu tidak ada lagi kan untuk biaya uang sekolah saya. Jadi saya berpikir waktu itu sebelumnya, saya mau ngerampok deh Pak, saya daripada saya gak ada uang sekolah. Ayah saya waktu itu bilang jangan. Tapi akhirnya ya itulah, padahal saya juga gak mau seperti itu kan. Tapi akhirnya mendatangkan bencana tsunami, akhirnya saya mendapatkan
sebagian uang untuk scholarship gitu, karena ayah saya punya bisnis gitu kan. Jadi akhirnya saya mendapatkan scholarship waktu itu, scholarship untuk membiayai hidup saya gitu, membiayai hidup saya di mana saya bisa menamatkan kuliah saya dengan nilai yang baik juga waktu itu gitu kan. Jadi saya bekerja di hotel bintang 5, saya juga mendapatkan prestasi yang baik. Ya, saya sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk mengabulkan doa saya Tuhan. Pada akhirnya saya juga mau supaya saya juga berhasil dalam hidup ini gitu. Jadi saya itu ibaratnya itu setelah beberapa kali saya itu ibaratnya itu saya juga tidak punya apa-apa tadinya dari minus, tapi Tuhan memberikan saya sesuatu gitu. Jadi memang memang makanya Tuhan itu sangat baik pada saya, dan saya juga mendapatkan prestasi yang baik, dan tamat dari kuliah di Amerika saya pindah ke Jakarta, dan ke Jakarta itu saya itu sempat menjadi pimpinan proyek ya di Asian Development Bank, bank terbesar di Asia, dan juga menjadi translator, penterjemah di Bank Dunia, bank terbesar di dunia. Jadi saya merasa diri saya sudah baik gitu loh. Jadi dan saya merasa diri saya sudah sembuh dan saya tidak perlu makan obat. Akhirnya keluarga udah percaya saya itu udah berubah, dan saya waktu itu mau masukkan sekolah sekuler sama ayah saya di Universitas Gajah Mada. Saya udah terima waktu itu master, tapi saya tidak mau sekolah itu gitu. Tapi akhirnya saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan di puncaknya itu tahun 2008 bulan Mei, 31 Mei, pada saat kenaikan Tuhan Yesus, saya lompat dari lantai 3 atau 7 meter, tapi saya selamat akhirnya ya. Dengan posisi saya salib, saya lompat. Sebelum saya melompat, saya bilang, Tuhan Yesus kasihlah saya. Akhirnya saya selamat, waktu itu tinggal dijahit aja, dan akhirnya saya dimasukkan ke rumah sakit Husada ya waktu itu ya. Tiba-tiba saya udah di rumah sakit Husada, saya tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jadi pada akhirnya setelah 3 hari tidak sadarkan diri, saya sempat dipasung waktu itu. Saya tidak ingat apa-apa, saya tidak sadar diri, saya pikir saya tidak tahu di mana lagi, saya di mana berada waktu itu. Jadi saya dipasung, memasukkan 2 ke 3 sel, dan ya akhirnya saya dipaksa minum obat-obatan ya. Akhirnya saya ketika itu saya belum ada tahu apa penyakit saya dibilang waktu itu saya itu mengalami culture shock ya. Jadi culture shock itu, saya mengalami culture shock waktu itu. Ibarat saya waktu itu diagnosa tapi saya tahu waktu itu ayah saya bilang waktu itu, keluarga cuma bilang saya culture shock, bukan bipolar. Karena ayah saya pernah bilang kepada saya kalau saya itu tidak punya bipolar, karena dia menganggap bahwa bipolar itu adalah penyakit orang gila kan. Jadi dia tidak mau dibilang anak itu bipolar gitu. Jadi dia merasa itu adalah sesuatu kekurangan yang tidak perlu diistimewakan. Dan pada akhirnya begitulah. Jadi ketika itu saya juga merasa diri saya adalah seorang utusan Tuhan,
atau Tuhan atau apapun juga, tapi saya selalu menyebut nama Tuhan Yesus gitu tahun 2008 itu. Jadi memang di kehidupan ini saya selalu menganggap diri saya Tuhan selama hampir berapa hari yang lalu ya, seminggu 4 hari yang lalu, dimana saya itu seperti Yesus itu Tuhan ngomong sama saya di YouTube, dia mengatakan saya adalah anak kesayangannya atau my beloved child, bukan anak yang tunggal ya. Kita kan semua kan sebagai anak-anaknya ya, jadi kita pantas untuk dibilang kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Kalau Bapa itu adalah Tuhan, segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita patut menyembah dia. Jadi dia bilang saya my beloved son gitu loh. Jadi tahun 2013 saya menikah dengan istri saya, Erika Prangenangin, yang adalah sepupu jauh saya, tapi dia adalah salah satu family saya. Dia adalah anak paman saya, dan saya menikahinya, dan akhirnya saya mendapatkan seorang putri yang cantik, dan istrinya juga cantik, pintar. Walaupun dia sepupu saya, tapi dia adalah kepala perawat, dan dia adalah juga seorang nurse ya, dengan IPK yang bagus. Saya merasa diri saya itu merasa beruntung. Tapi ya tadi, kalau saya tidak makan obat, jujur saudara, saya penyakit saya kambuh gitu loh. Jadi saya tuh halusinasi banyak. Saya itu juga kalau kata Alkitab itu halusinasi itu berarti penglihatan, dan saya memperoleh penglihatan, dan saya sering melihat tentu ada malaikat-malaikat, ada, kalau saya terjadi gitu. Makanya saya berapa kali itu seperti dibom ataupun ditembaki orang, saya merasa diri saya kok masih bisa hidup sampai sekarang ini. Saya dilempari, saya di ujung kepala saya. Tapi memang ya tadi, kasih karunia itu masih ada bersama saya, dan saya merasa Tuhan itu masih bersama saya sampai saat ini untuk memberikan kesaksian saya kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kalau kita itu berserah kepadanya, kita itu rajin minum obat, bahwa Tuhan Yesus itu masih ada memberikan kita suatu karunia supaya kita itu bisa sembuh. Dan Tuhan menjawab doa saya sekarang ini. Saya merasa diri saya bukan Tuhan lagi, karena saya itu juga karena saya berpikir ada yang mengenal diri saya Bapa, orang yang menerima Bapa, dan seperti Tuhan Yesus itu mengenal saya Bapa. Tapi saya jujur, saya pernah bertemu sama Tuhan Yesus sekali. Saya bergulat dengannya dan saya menang darinya, seperti kisah Ayub Israel. Makanya nama saya itu adalah Ruben. Suku Ruben adalah berasal dari Israel, dan Ruben itu adalah, dan saya adalah orang Yahudi, saudara. Saya keturunan Yahudi. Makanya orang Batak itu banyak yang keturunan Yahudi, saudara. Jadi banyak yang memberikan namanya itu patrilineal, jadi itu berdasarkan Yahudi. Dan saya adalah orang Yahudi Kristen, saudaraku. Jadi memang kita itu patut bersyukur bahwa Tuhan itu ada untuk orang yang berserah kepadanya, dan saya menemukannya, dan saya tidak mengaku diri saya Tuhan, karena saya tidak mau mati sia-sia, dan seperti kebanyakan orang-orang yang mengaku diri Tuhan, dan saya berhasil menemukannya. Dan terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera kepadaku. Amin.